teks negosiasi adalah teks berisi upaya menemukan titik temu atau kesepakatan antara dua kepentingan berbeda melalui proses pengajuan dan penawaran. Jadi, ada upaya mencari kesepakatan antara dua kepentingan yang berbeda dan ada pengajuan dan penawaran. Nah, ini dari definisi ini kita sudah sedikit mendapatkan unsur-unsur dari negosiasi. Nah, lalu seperti apa teks negosiasi itu? Nah, begini contohnya. Kalian perhatikan, ini adalah teks negosiasi jual beli. Ya, jadi negosiasi itu yang paling banyak ditemukan adalah negosiasi jual beli, khususnya jual beli di pasar. Karena kalau di pasar itu cenderung ada tawar-menawar, berbeda dengan di supermarket atau di minimarket, itu jelas tidak ada proses tawar-menawar. Nah, kalian perhatikan ini teksnya berbunyi sebagai berikut. Penjual, selamat siang Bu, silakan, mau beli apa? Selamat siang, daging ayam kampung sekilo berapa Mbak? Oh, murah Bu, Rp120.000. Apa tidak bisa kurang Mbak? Untuk saya 80.000 saja ya. Jangan begitu dong Bu. Pokoknya harganya sudah pas segitu. Ini daging masih segar Bu. Ya dikurangi lah. Mbak, Rp90.000 ya per kilonya. Belum boleh Bu. Begini saja. Saya beri harga Rp110.000 per kilonya. Tapi kalau beli 2 kilo harganya Rp200.000. Oh ya sudah, saya beli 2 kilo aja biar lebih murah. Oh ya Bu, sebentar saya timbang dulu dagingnya. Ini Bu. Oh ya, ini uangnya ya. Nah, ini contoh negosiasi. Kelihatan ya, ada proses tawar-menawar di sini. Nah, kita sekarang sebelum kita mengupas teks ini, kita harus mengetahui dulu apa saja unsur dari teks negosiasi. Unsur dari teks negosiasi ada 4. Yang pertama, partisipan atau pelaku negosiasi. Dalam teks tadi, pelakunya adalah penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, perbedaan kepentingan. Apa perbedaan kepentingannya? Penjual ingin dapat untung sebanyak-banyaknya. Makanya dia menjual dengan harga yang tinggi, Rp120.000. Sedangkan pembeli ingin mendapatkan potongan harga, ingin harganya itu murah. Nah, di sini ada perbedaan kepentingan. Ketika tidak ada perbedaan kepentingan, maka tidak akan terjadi negosiasi. Ya, misalnya begini nih. Si penjual bilang harganya Rp120.000. Si pembeli setuju, deal, ya sudah. Tidak terjadi negosiasi. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika tidak ada perbedaan kepentingan, maka negosiasi itu tidak akan terjadi. Kemudian yang ketiga, pengajuan dan penawaran. Nah, ini konsep pengajuan dan penawaran ini perlu kita pahami betul ya. Yang namanya pengajuan itu adalah keinginan yang disampaikan terlebih dahulu untuk mengubah kondisi awal. Ya, keinginan yang disampaikan lebih dulu untuk mengubah kondisi awal. Sedangkan penawaran itu adalah respon terhadap pengajuan. Nah, kemudian kesepakatan. Jadi dalam negosiasi itu ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, maka tidak ada negosiasi. Berarti gebrek dewe-dewe. Ya. Nah, di dalam teks tadi kesepakatannya harga daging 2 kilo Rp200.000. Oke, kita mundur kembali ke teks tadi untuk memahamkan kepada kalian tentang konsep pengajuan dan penawaran. Ya, kalian cermati. Kondisi awal dulu ya. Tadi saya bilang bahwa yang namanya pengajuan itu adalah keinginan untuk mengubah kondisi awal yang disampaikan terlebih dahulu. Nah, kita harus mengetahui mana itu kondisi awal. Perhatikan ya. Ini
Ini adalah kondisi awal. Ya. Selamat siang Bu, silakan mau beli apa? Selamat siang, daging ayam kampung sekilo berapa Mbak? Oh murah Bu, Rp120.000. Nah ini kondisi awal. Intinya apa? Harganya Rp120.000, ini kondisi awalnya. Nah kemudian ada respon yang muncul terhadap kondisi awal itu. Respon yang pertama muncul dari siapa? Dari pembeli. Ya. Apa? Pembeli itu ingin harganya 80.000 saja. Ini adalah respon terhadap kondisi awal. Ya. Ini respon terhadap kondisi awal. Nah, kemudian respon terhadap kondisi awal itu di sini. Nah, jadi ini pembeli, karena dia itu yang merespon pertama, ini disebut pengajuan. Ya, ini namanya pengajuan. Bukan pengajian ya, pengajuan. Ya, ini saya tuliskan. Ya, meskipun agak lambat ya ini ya. Pengajuan. Ini pengajuan. Sedangkan ini penjual, karena dia merespon pembeli yang menyampaikan pengajuan, maka ini disebut penawaran. Ya, ini namanya penawaran. Nah, ini pengajuan, ini penawaran terus. Ya. Pembeli ini, pokoknya pembeli ini pengajuan. Ya, saya tandai plus ya. Ini pengajuan, ini penawaran. Nah, lalu ini adalah kesepakatan. Nah, ini mulai ada kesepakatan. Saya beli 2 kilo aja biar lebih murah. Nah, ini ada kesepakatan di sini. Nah, ini kesepakatan ya. Nah, ini kesepakatan. Ya, jadi ini kondisi awal atau orientasi. Kemudian ini pengajuan pembeli. Pembeli mengajukan supaya harganya 80.000 saja. Kemudian penjual menawar harganya sudah pas gitu. Dan akhirnya disepakati bahwa pembeli membeli daging 2 kilo dengan harga Rp200.000. Nah, ini negosiasi. Jadi konsep pengajuan dan penawaran ini harus kalian pahami betul bahwa intinya pengajuan itu adalah keinginan yang disampaikan lebih dulu terhadap kondisi awal. Jadi kalian harus tahu kondisi awalnya itu bagaimana. Inti dari negosiasi itu sing dinegosiasi iki opo, terus barang iki diregani piro, dihargai berapa, kemudian ditawar piro. Nah, itu harus kalian cermati betul-betul. Baik, selanjutnya cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Ada 3 cara penyampaian pengajuan dan penawaran. Yang pertama, bersikap sopan. Kemudian yang kedua, disertai alasan. Dan yang ketiga, tidak menekan atau mengintimidasi pihak lain. Ya, jadi menyampaikan pengajuan itu harus sopan. Tidak boleh ngegas, tidak boleh berkata kasar. Karena nanti jadinya bukan negosiasi ya, baku hantam. Kemudian yang kedua, disertai alasan. Ketika menyampaikan pengajuan harus disertai alasan yang logis, yang kuat, yang dapat diterima. Kemudian tidak menekan atau mengintimidasi pihak lain, tidak mengancam pihak lain. Misalnya, ketika negosiasi tidak boleh ketika keinginannya itu belum terpenuhi, mengancam akan membunuh misalnya. Nah, itu tidak boleh. Kita perhatikan contoh penyampaian pengajuan dan penawaran yang baik. Di sini kita perhatikan dari tokoh Rani. Rani itu ingin membeli HP, ingin mempunyai HP. Dia menyampaikan dengan alasan-alasan dan menyampaikannya pun dengan bahasa yang sopan kepada ayahnya. Kita lihat di sini. Nah, ini Rani ya. Dia menyampaikan keinginan ingin membeli HP. Tapi ayahnya itu
bilangnya belum punya cukup uang untuk membeli HP. Lagi pula sudah ada telepon rumah. Lalu Rani menjawab lagi, tapi ya semua teman Rani punya HP. Nah, mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Nah, ini alasan yang pertama. Lah ayahnya masih menyanggah lagi, masih mementahkan lagi. Lah kalau begitu kamu jangan pulang telat. Nah, terus si Rani beralasan lagi, tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, ngirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas. Nah ini alasan, ada alasan. Rani begitu sabar meskipun ayahnya itu bilangnya biasa ya, belum punya cukup uang lah, kemudian malah bilang jangan pulang telat dan sebagainya. Nah ini tetapi Rani tetap menghadapinya dengan sabar sehingga akhirnya ayahnya akan membelikan HP. Nah ini contoh penyampaian pengajuan dan penawaran yang baik. Caranya dipenuhi yaitu bersikap sopan, disertai alasan dan tidak mengancam. Di sini Rani tidak mutung, misalnya kalau misalnya saya tidak dibelikan HP, saya nggak mau sekolah. Wah, Rani tidak seperti itu. Jadi dia tidak mengintimidasi, tidak mengancam. Ya, coba kalian ada yang pernah seperti itu tidak? Kalau misalnya keinginannya tidak dituruti, mengancam, mutung, ngambek, nah itu dikurangi ya. Nah, ini kan sudah dapat ilmunya negosiasi nih, diterapkan ya. Nah terus syarat tercapainya kesepakatan. Supaya terjadi kesepakatan ada 4 syarat. Nah, ini kurang lebih sama dengan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Yang pertama, melakukan negosiasi dengan santun. Yang kedua, tidak ada paksaan. Yang ketiga, saling menguntungkan atau minimal tidak ada pihak yang terlalu dirugikan. Dan yang keempat, kesepakatan bersifat praktis bisa dilaksanakan. Ya, jadi kesepakatan itu harus realistis. Jangan kesepakatan itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Karena jika kesepakatan itu adalah suatu hal yang mustahil, maka kesepakatan tidak akan tercapai. Oke, itu materi tentang mengevaluasi pengajuan penawaran persetujuan atau kesepakatan dalam teks negosiasi. Jangan lupa apa yang saya sampaikan ini kalian catat ya, materi ini kalian catat, kemudian kalian mengerjakan kuis uji pemahaman materi. Ya, sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran yang pertama ini. Sekian, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.